Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di hot dip tinning sama aluminizing. Oke, hot tinning. Jadi hot dip tinning itu jadi pelapisan menggunakan tin ya. Tin itu timah. Jadi kita punya pot timah cair yang dilengkapi dengan lengan otomatis ataupun ada yang manual juga. Kemudian kita akan masukkan substrat ke dalamnya. Jadi ini tin kita, kemudian akan dicemplungkan substrat di sini. Nah, ini fungsinya untuk mencegah rusaknya substrat sebelum pelapisan dan mempermudah preparasinya. Misalnya ketika packling di larutan asam sulfat ataupun HCl. Oke. Lembaran baja kemudian lewati pot timah tadi ya, pot timah yang sudah cair itu yang ditutupi dengan lapisan flux zinc klorida setebal 1 sampai 2 inch. Nah, tadi setelah tertutupi sama flux zinc tadi, selanjutnya diaktifasi oleh water drip pada kecepatan 0 sampai 165 meter per second. Kemudian akan melewati lapisan grease dan wiper rolls vertikal dan secara vertikal didinginkan oleh udara sehingga lapisan timah membeku. Jadi nanti lapisan bajanya itu dibawa ke atas gitu kan. Nanti sini akan mendingin dia karena ada udara juga gitu. Sehingga lapisan misalnya kita anggap yang warna biru itu sebagai tin akan membeku gitu ya, akan menutupi si substrat kita tadi. Lembaran baja yang dilapisi tadi kemudian dicuci dengan 0,5% alkalin, 1:2% alkalin deterjen untuk menghilangkan grease, diikuti dengan pengeringan oleh tiupan udara panas atau atau dipoles dengan brand shape wools atau disebut sebagai buff polisher. Nah, kualitas permukaan lapisan dilihat dari adanya cacat atau dari appearance break, dari kelihatan tampaknya seperti apa. Ada nggak cacat? Apakah mulus atau enggak? Ataupun dari brightness-nya seperti apa. Biasanya ketebalan lapisan hanya di 1,5 sampai 4 kali 10 pangkat min 3 mm atau ini udah sampai ke mikrometer ya, 1,5 sampai 4 mikrometer, jadi sangat tipis sebenarnya. Ini dia skema pelapisan timah tadi. Jadi ini kita punya lapisan baja, kemudian akan melewati si ini tadi, timah tadi, kemudian naik, kemudian akan dikuling, kemudian ini ada sensor ya untuk mengecek ketebalan dari plate kita tadi udah cocok enggak, kemudian akan di winding ya, akan dilipat plate materialnya. Kemudian ini adalah hot dip aluminizing. Aluminizing adalah proses pelapisan di mana substrat dilapis oleh logam aluminium. Tadi kan tinning ya, ini hot dip aluminizing. Jadi intinya material yang kita gunakan aja untuk melapisi yang beda. Tadi pakai timah, ini pakai aluminium gitu ya. Nah, pada metode aluminizing, substrat tadi dicelup setelah dibersihkan ya, tentunya dipreparasi dulu ke dalam pot aluminium atau paduan aluminium cair pada temperatur 700 sampai 800 derajat Celcius untuk selang waktu tertentu. Saat substrat dicelup ke dalam pot aluminium cair, terjadi reaksi antara solid Fe tadi si substrat kita tadi dengan aluminium cair yang menghasilkan beberapa senyawa intermetalik FeAl. Nah, senyawa intermetalik tadi akan berada pada permukaan si Fe kita tadi, tebal dari lapisan aluminium. TGT pada waktu celup, TGT itu tergantung ya, astagfirullah, tergantung pada waktu celup dan temperatur pot. Ini dia tadi steel kita, ini alloy layer, kemudian ini aluminium coatingnya seperti itu ya. Kualitas lapisan aluminizing sangat tergantung pada kebersihan permukaan substrat. Ingat ya, jadi substratnya harus kita preparasi dulu untuk mendapatkan permukaan yang bersih. Kemudian proses aluminizing biasanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu adalah preparasi permukaan substrat, ini wajib, preheating substrat, karena kan temperatur si aluminiumnya kan tinggi, sekitar 800-an kan. Nah, maka harus dilakukan pre-treatment dulu, dipanasin dulu si substrat kita. Kemudian dari proses pelapisan aluminium itu sendiri.
Kemudian preparasi permukaan dilakukan dalam 2 tahapan. Nah, apa aja tuh dalam 2 tahapan? Tahap yang pertama, kotoran pada substrat dihilangkan dari permukaan substrat dengan oksidasi pada temperatur tinggi atau melalui chemical cleaning. Jadi ada 2 cara ya, pakai oksidasi temperatur tinggi. Jadi nanti kerak-kerak kotoran itu akan terdegradasi ataupun melalui chemical cleaning. Jadi pakai chemical akan melarutkan si kotoran tadi. Kemudian tahap kedua, oksida di permukaan substrat direduksi dengan atmosfer gas tertentu sehingga permukaan substrat siap untuk pelapisan. Jadi kan kemungkinan pada temperatur tinggi bisa terbentuk oksida kan di permukaan substrat kita. Nah, kita akan lakukan, kita reduksi, kita kurangi dengan pengaturan gas atmosfer gas tertentu sehingga substrat siap untuk pelapisan. Biasanya karena reaksi antara aluminium dengan substrat baja sangat cepat reaksinya, waktu pencelupan, temperatur Al cair dan temperatur substrat sebelum masuk dan keluar pot Al cair harus diatur untuk mencegah pembentukan senyawa FeL yang berlebihan. Nah, kan tadi kita masukin si baja kita tadi, anggapannya Fe ya, ke dalam si Al cair akan membentuk senyawa FeAl. Nah, itu temperatur mereka berdua harus kita atur sedemikian rupa agar si senyawa FeAl itu nggak berlebihan terbentuk di substratnya. Nah, kecuali jika terbentuk gap atau void antara lapisan Al dengan substrat, maka jumlah Fe di lapisan umumnya akan meningkat seiring dengan lamanya waktu celup karena AlFe akan berdifusi. Nah, jadi kalau misal ada void antara lapisan Al dengan substrat kita tadi Fe, maka jumlah Fe di lapisan umumnya akan meningkat seiring dengan lamanya waktu celup. Jadi misalnya ini Fe kita, ini Al kita. Nah, ini mereka bisa saling berdifusi gitu. Jadi kelihatannya si Fe itu akan meningkat ya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang ini Al 12,2% Si, yang ini pure Al. Ini thickness-nya seperti itu ya. Kemudian ini juga kelihatan si pure Al yang ini thickness-nya lebih tebal. Kalau yang Al 12,2% Si dia lebih landai mendatar aja. Jumlah lapisan paduan interfasial berarti coatingnya di bawah substrat yang rapuh dapat dikontrol dengan penambahan silikon ke pot cairan. Jadi bisa kontrolnya dengan silikon ya juga. Hal ini meningkatkan keuletan lapisan, memungkinkan fabrikasi lembaran lebih tipis tanpa menyebabkan delaminasi lapisan. Ketebalan lapisan interfasial menurun dengan cepat ketika kandungan silikon meningkat. Jadi kalau kita tambahkan si silikon tadi, maka lapisan interfasial itu agak lambat terbentuknya lagi. Jadi cuma meningkat sekitar 2,5%. Penurunan yang lebih kecil terjadi ketika kandungan silikon meningkat 2,5%. Jadi silikon kita tingkatkan 2,5%, maka ketebalan lapisan interfasial akan menurun ya. Ketika kita lebih si silikonnya di 2,5%, maka penurunan akan lebih kecil lagi seperti itu. Jadi ini flow sheet diagramnya dari batch hot dip aluminizing process for steel parts. Oke deh, kita lanjut aja. Di sini adalah diagram proses dari continuous hot dip aluminizing pada strip baja kawat. Jadi ini ada loop tower untuk mengatur agar prosesnya tidak berhenti. Jadi dia mengatur semuanya. Ada annealing furnace-nya tadi, kemudian akan dicelupkan ke dalam si aluminiumnya, kemudian X-ray coating wick gauge akan mengecek coatingnya seperti apa, kemudian ada chemical treatment, surface conditioning, kemudian ada inspection tentunya, kemudian selesai. Kemudian jenis lapisan aluminium, ada 2 jenis lapisan aluminium yang dihasilkan, jadi nggak cuma satu doang. Jadi tipe 1 adalah, tipe 2 adalah lapisan Al yang tebal. Nah, ada lapisan Al yang tebal 30-50 mikron dibuat dengan mencelupkan substrat ke pot aluminium cair murni ya. Tipe ini digunakan untuk atap yang memerlukan ketahanan korosi atmosfer yang baik dan formability yang terbatas. Kemudian tipe 1, lapisan AlSi. Tadi kan lapisan Al aja ya.
Ini ALSI. Jadi lapisan tipe 1 ini memang lebih tipis, digunakan untuk aplikasi yang memerlukan formability. Jadi bisa dibentuk-bentuk. Ketahanan korosi, temperatur tinggi, misalnya untuk muffler atau exhaust system, juga untuk perbaiki appearance. Jadi kalau bentuknya udah agak jelek, bisalah kita lapisi gitu ya. Tebal lapisan sekitar 20-25 mikron. Untuk aplikasi formability sangat penting. Tebal lapisan bisa dikurangi bahkan hingga jadi 12 mikron saja untuk formability itu dapat dengan baik ya. Kemudian silikon ada pada lapisan sekitar ya 5-11% ya. Tadi silikon fungsi apa? Untuk mengurangi lapisan interfacial ya yang terbentuk. Untuk mencegah pembentukan senyawa intermetalik. Nah, intermetalik FeAl itu kalau nggak dijaga akan tebal sekali ya. Nah, sehingga kita kasih silikon tadi yang dapat menggunakan daya lekat lapisan ke substrat dan menggunakan formability. Nah, ketika si FeAl itu tebal, maka dapat menurunkan daya lekat lapisan ke substrat dan menurunkan formability. Jadi ini yang nggak disenangin gitu. Kemudian biasanya sekarang Zn itu udah mulai berganti ke Al juga. Oh sorry, bukan kayak gitu. Jadi kan itu fungsi si silikon tadi ya. Jadi mengurangi senyawa intermetalik FeZn, getas forming tidak retak. Oke. Kalau kita pakai Zn dia getas ya, kita pakai Al gitu ya. Untuk mengatur FeAl nggak banyak terbentuk, kita kasih silikon gitu. Ini ada kelihatan di sini ada steel substrat, kemudian ini iron aluminium intermetaliknya, FeAl, kemudian ini aluminium biasa. Itu yang tipe 1 ya. Ini tipe 2 aluminium silikon alloy iron aluminium silikon intermetaliknya, kemudian ada yang substrat. Kemudian substratnya. Ini konsentrasi Si concentration sama thickness-nya. Semakin tinggi konsentrasi Si-nya, maka thickness yang terbentuk akan ya istilahnya kecil gitu. Ketika kita 0, maka thickness terbentuk si FeAl itu akan sangat besar gitu ya. Nah, apa saja yang bisa terbentuk si iron aluminium itu? FeAl bisa FeAl, FeAl2, Fe2Al3 atau FeAl3. Seperti itu. Ini deskripsi pasa yang terbentuk dari perbedaan persentase Al yang dimasukkan. Kalau presentasinya 0 sampai 28, sekian ini boleh dibaca. Kemudian ada metastable phase juga bisa kita lihat di sini. Oke deh. Kemudian aplikasinya hot dipping aluminizing biasa digunakan dalam tungku, muffler otomotif, pemanas air, pembakar barbecue, tempat api, baking pan, tadi ada exhaust juga gitu ya, seperti itu. Nah, kita udah selesai untuk membahas yang bagian termo ya. Yang metode thermal ya. Sekarang kita nanti masuk ke metode termokimia. Jadi ini udah selesai bagian yang termo ya. Metode thermal. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.